Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Nadia Sadila dengan NPM 214010161 dari kelas 21 MJD Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang business negotiation and meetings atau negosiasi dan pertemuan bisnis. Jadi, pertemuan bisnis atau negosiasi itu sendiri bisa mudah atau bahkan menegangkan. Bisa dengan mudah bernegosiasi, menangani masalah tertentu atau bahkan tidak mencapai kesepakatan umum. Nah, untuk melakukannya dengan baik, maka harus menguasai dasar-dasar komunikasi, mampu membaca tanda-tanda komunikasi, verbal dan juga nonverbal serta ekspresi. Siap untuk mempersiapkan wawancara dan negosiasi sehingga dapat menerima dan memberi informasi untuk memperkuat posisi seseorang dengan cara menjawab, komentar, memahaminya, menolak, manipulasi, dan mengetahui cara yang tepat untuk bernegosiasi. Selanjutnya, kita akan membahas tentang submaterinya yang pertama, yaitu Business Negotiation and Business Meeting in System of Communication, atau negosiasi bisnis dan pertemuan bisnis dalam sistem komunikasi. Nah, dalam hal ini, efektivitas negosiasi bergantung pada bagaimana para pihak memahami satu sama lain. Informasi apa tentang pihak lain yang tersedia dalam negosiasi dan bagaimana mereka dapat memahami motif masing-masing. Bagaimana mereka dapat mengajukan proposal, argumen, dan meyakinkan pihak lain. Di sisi lain, negosiasi bisnis, pertemuan bisnis, sampai interaksi pribadi. Nah, interaksi ini bisa bersifat kooperatif dan agresif. Kata-kata yang kita ucapkan kepada negosiator tidak selalu memiliki arti yang sama, di mana negosiator ini merupakan penengah bagi pihak yang melakukan negosiasi dan biasanya memiliki keahlian dalam negosiasi serta etika bisnis yang baik. Terkadang kita merasa bahwa segala sesuatu berharga dalam pertemuan penting, misalnya kata-kata, gerak tubuh, ekspresi wajah, lingkungan, dan juga postur tubuh. Semua totalitas dalam hal ini, jika dikendalikan secara efektif, maka akan dapat menciptakan citra kita yang sukses atau tidak ya. Menggabungkan pengetahuan dari ilmu-ilmu ini memungkinkan kita untuk membuka komunikasi dan menggunakan pilihan bahasa dengan lebih baik untuk lebih banyak mengungkapkan daripada mendengar dan merasakan. Secara umum, komunikasi dalam proses negosiasi harus bermanfaat bagi kedua belah pihak. Dalam negosiasi, setiap orang mencoba mempengaruhi pikiran lawannya untuk meyakinkan bahwa beberapa perubahan akan membantu tujuan umum dan kesepakatan yang saling menguntungkan. Pada poin yang kedua, ada the error of perception in bargaining process atau kesalahan persepsi dalam proses tawar-menawar. Nah, kesalahan persepsi utama dalam proses tawar-menawar dibagi menjadi 4. Yang pertama ada sebagian informasi dihilangkan sehingga informasinya tidak lengkap. Yang kedua ada memberikan bobot terlalu banyak pada beberapa detail. Yang ketiga, salah tafsir tentang hubungan antara unsur-unsur yang diamati. Yang keempat, asumsi yang salah dibuat tentang orang berdasarkan pengalaman masa lalu. Dan asumsi yang salah bahwa ciri-ciri tertentu harus selalu dikaitkan dengan orang lain. Untuk menghindari kesalahpahaman dalam negosiasi, maka kita harus melakukan beberapa tindakan. Yang pertama, bersikaplah fleksibel, mampu mengubah pikiran tentang seseorang setelah mempelajari sesuatu yang baru. Yang kedua, perlu untuk terus-menerus memeriksa informasi yang diterima dan membandingkan dengan apa yang telah dilihat. Dengan posisi yang ada, dengan fokus pada topik kontroversial, banyak diantaranya yang sedang dalam proses komunikasi. Yang ketiga, harus tahu bagaimana caranya menunda dan mengambil keputusan. Yang keempat, harus meluangkan waktu untuk mengumpulkan informasi tambahan dan untuk membantu membentuk opini yang lebih objektif. Yang kelima, tidak melepaskan kesan pertama atau kesan utama dan efek akhir. Yang keenam, cobalah untuk berempati, lihat situasi melalui mata orang lain untuk memahami sudut pandang mereka. Selanjutnya, pada submateri yang ketiga, ada the emotional aspect of the bargaining, yaitu aspek emosional dari tawar-menawar, di mana dalam negosiasi bisnis dan pertemuan bisnis ini, seseorang tidak dapat selalu melupakan sisi emosional dan komunikasi. Ada 2 respon terhadap orang lain dan masalahnya. Yang pertama itu ada kognitif, yaitu dari sisi informasi, pikiran, dan juga emosionalnya. Dukungan secara emosional disebut empati.
Nah, empati ini adalah rasa yang muncul terhadap keadaan emosional orang lain dan mengalami emosi lain. Kebalikan dari empati adalah keegoisan. Keegoisan bisa berbahaya dalam negosiasi jika kita hanya berusaha mencapai tujuan kita saja. Tentu kita tidak boleh lupa mengapa dan apa tujuan kita bernegosiasi ini. Dan jika pihak lain dari negosiasi memperhatikan hal ini, maka hasil negosiasi tidak dapat dicapai. Selanjutnya, pada submateri yang keempat, ada verbal communication in the bargaining process atau komunikasi verbal dalam proses tawar-menawar. Jadi, komunikasi verbal adalah interaksi perilaku informasi dengan menggunakan simbol-simbol ucapan antara dua orang atau lebih untuk mengungkapkan gagasan. Komunikasi verbal terjadi ketika negosiasi dilakukan dengan menggunakan simbol bahasa lisan dan tulisan. Secara teori, percakapan bisnis adalah serangkaian kata yang dipilih dengan bantuan satu atau lebih lawan bicara yang ingin mempengaruhi peserta lain atau kelompoknya, dengan tujuan untuk menggantikan situasi atau hubungan saat ini, yaitu menciptakan situasi dan hubungan baru. Komunikasi verbal merupakan bagian penting dari komunikasi bisnis, dan bagian penting dari bisnis itu sendiri adalah semakin tinggi promosi yang ingin kita capai dalam organisasi dan semakin tinggi nilai yang ingin kita capai, maka semakin banyak hal yang perlu kita ketahui tentang komunikasi. Pada submateri yang terakhir ada non-verbal communication in the bargaining process atau komunikasi non-verbal dalam proses tawar-menawar. Jadi, simbol-simbol non-verbal dari setiap negara itu berbeda-beda. Komunikasi nonverbal atau bahasa tubuh adalah bentuk komunikasi tubuh yang diekspresikan dalam gerakan dan secara posisi sadar maupun tidak sadar. Bahasa nonverbal membantu dalam beberapa kasus di mana kata-kata tidak memiliki pengaruh yang cukup. Gestur tubuh dapat menjadi tanda aktivitas mental yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Contohnya, perpisahan diam-diam dengan pasien dilakukan dengan kotak mata jabat tangan. Nah, terkadang bahasa tubuh dapat berbicara lebih keras daripada kata-kata. Penelitian ini telah menunjukkan bahwa sebagian besar informasi ditransmisikan melalui sinyal nonverbal. Demikian pemaparan dari saya. Sebelumnya, izinkan saya mengucapkan banyak rasa terima kasih untuk Ibu Ratu selaku dosen mata kuliah komunikasi dan negosiasi bisnis karena telah membimbing saya dalam proses pembelajaran kali ini. Di sini saya punya sedikit pantun ya. Patani pergi ke sawah, pulang-pulang membawa ikan. Jika tutur kata saya banyak yang salah, mohon kiranya dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.